Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu. Wa anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan bahwa sesungguhnya seorang laki-laki qala berkata siapa rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ausini, berpesanlah engkau ni kepadaku. Aku mohon diberi nasihat-nasihat. Qala bersabda siapa Nabi, la tawdhu, janganlah kamu marah. Janganlah kamu marah. Pertanyaan ini mirip-mirip dengan beberapa pertanyaan yang lain yang diajukan beberapa sahabat pada Nabi. Di depan ada orang mengatakan kepada Nabi, ajarilah aku sesuatu amalan yang kalau aku mengamalkan dicintai Allah dan dicintai manusia. Jawabannya sudah jelas. Tapi di sini ketika ada orang minta dikasih nasihat, Nabi bersabda la tawdhu. Jadi jawaban Nabi itu tergantung situasi dan kondisi orang yang bertanya. Meskipun pertanyaannya kadang-kadang mirip bahkan sangat persis, tapi jawabannya tidak selalu persis. Janganlah kamu marah. Faraddada miraran, maka mengulang-ulang miraran berkali-kali. Waqala dan bersabda siapa Nabi, la tawsab. Ketika didesak mohon aku diberi nasihat, jawaban Nabi tetap la tawsab. Mungkin persoalan marah ini akrab mungkin dengan orang yang bertanya si rajul itu. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini secara zahir mengandung larangan kepada orang agar supaya tidak marah. Padahal marah itu adalah sesuatu yang bersifat emosional, bukan rasional. Sesuatu yang bersifat emosional itu berada di luar kemampuan manusia. Sesuatu yang ada di luar kemampuan manusia tak bisa diperintahkan, tak bisa dilarang. Tapi nyatanya hadis ini melarang kamu jangan marah. Maka maksudnya bukan larangan marah, akan tetapi yang dimaksud jangan melakukan hal-hal yang berakibat marah. Atau kalau kamu marah jangan sampai kemarahanmu itu berakibat kepada hal-hal yang fatal. Pada hal-hal yang fatal. Wa an Qawlata al-Ansariyati, dan dari Qawlah, ini nama perempuan, al-Ansariyah, Qawlah Ansariyah radhiyallahu anha. Qalat berkata siapa Qawlah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin, falahumun naru yaumal qiyamati." Akhrajahu al-Bukhari. Inna rijalan, sesungguhnya beberapa orang laki-laki. Rijal seringkali diartikan tokoh-tokoh. Sesungguhnya beberapa orang atau banyak orang yatakhawwaduna fi malillahi, di dalam harta Allah. Harta Allah itu adalah harta milik publik. Harta publik itu harta publik, harta milik negara, harta milik masyarakat biasanya disebut dengan harta Allah. Seperti hasil pajak yang dikumpulkan itu harta Allah. Sesungguhnya rijalan, beberapa orang laki-laki, yatakhawwaduna fi malillahi. Yatakhawwaduna ini artinya mengambil harta Allah lebih dari apa yang ditentukan untuk mereka, lebih dari ketentuan. Jadi mengambil harta Allah lebih dari ketentuan. Yang ditentukan 1 bulan 5 juta, kok mengambilnya 6 juta. Itu yatakhawwaduna. Siapa yang berhak menentukan besar kecilnya pembagian harta Allah itu? Ya, karena harta Allah itu milik rakyat, ya rakyat yang menentukan. Rakyat secara keseluruhan atau wakil-wakil mereka yang disebut dengan ahlul halli wal aqdi, atau wakil-wakil mereka di parlemen itu yang menentukan. Kadang-kadang yang menentukan adalah mereka sendiri. Ini yang tidak benar ya. Yang menentukan besar kecilnya perolehan adalah mereka sendiri. Kadang-kadang ada kepanitiaan ujian yang menentukan berapa HR-nya mereka sendiri. Itu istilahnya almarhum Bupati Situbondo yang dulu nyetok TV. Falahum an-naru, maka ialah bagi mereka adapun neraka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Mereka berhak mendapatkan neraka. Akhrajahu al-Bukhari. Mestinya orang-orang yang berhak mendapatkan bagian harta publik ini adalah tergantung kebutuhan atau secukupnya misalnya. Seperti pajak ini kalau pajak ini dianalogkan dengan zakat, maka penyelenggara negara sesungguhnya posisinya adalah sebagai amil. Oleh karena itu bagian mereka dari pajak mestinya tak terlalu besar. Akan tetapi nyatanya pajak yang dikumpulkan ini sebagian besar adalah untuk gaji penyelenggara negara. Sementara mustahik yang sesungguhnya para ekonomi lemah tak dapat bagian apa-apa. Penyelenggara negara ini, pejabat, pegawai ini kan amil itu. Lebih 60% dari pendapatan negara habis untuk gajinya mereka. Sedangkan untuk perbaikan jalan, untuk fakir miskin sangat sedikit. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dan dari Abu Dzarrin
radhiyallahu anhu anin Nabi dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hima yarwihi an rabbihi di dalam sesuatu yang meriwayatkan siapa Nabi hi akan ma an rabbihi dari Tuhannya. Artinya hadis berikut ini Nabi menerima dari Tuhannya, dari Allah. Tapi yang ia terima dari Allah itu adalah substansinya. Redaksinya bisa saja Nabi sendiri. Ini yang namanya hadis qudsi. Qala berfirman siapa Tuhan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ada yang membaca fala tazalamu. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, ini haramtu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ala nafsi atas diriku, atas aku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman di antara kamu sekalian muharraman, diharamkan. Fala tazalamu, artinya fala tatazalamu, maka janganlah kamu saling zalim satu sama lain. Ada yang membaca fala tazalamu, fala tazalamu. Kalau dibaca fala tazalamu berarti ada tak yang dibuang, asalnya fala tatazalamu. Kan dari tazalama ya tazalamu, kemudian tatazalamu. Kalau dibaca tazalamu ya asalnya tatazalamu, akan tetapi tak yang kedua ditukar dengan Allah sehingga menjadi tatazalamu. Tatazalamu. Azza-nya dua. Za yang kedua itu za asli, za yang pertama rop-ropan dari ta menjadi tazalamu. Berhubung sudah ada dua za, maka berlakulah idgham. Caranya mengidgham, huruf yang kedua disukunkan. Atau huruf yang pertama disukunkan. Fala tazalamu. Artinya wahai, dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas aku sendiri. Pada dasarnya Tuhan itu kan yang maha kuasa, maha bebas melakukan apa saja. Karena yang menciptakan maka punya kebebasan Allah untuk berbuat apa saja. Akan tetapi dengan rahmatnya Allah, dengan kebijakan Allah, Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Atas dirinya. Berarti sama dengan orang yang sesungguhnya bukan bulan puasa, akan tetapi pada waktu malam niat puasa besok, berarti kan mengharamkan makan atas dirinya besok. Allah Ta'ala telah mengharamkan kezaliman dilakukan oleh dirinya. Oleh karena itu, aku saja haram berbuat zalim, katanya Allah. Maka kezaliman itu aku jadikan sebagai sesuatu yang dilarang, haram dilakukan di antara kamu. Oleh karena itu fala tazalamu atau fala tazalamu, janganlah kamu saling zalim satu sama lain. Akhrajahu Muslimun.
Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda siapa Rasulullah, atadruna mal ghibatu, tahukah kalian apa ghibah itu? Tahukah kamu sekalian mal ghibatu, apa ghibah itu? Qalu, mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lamu, adapun Allah dan utusan Allah adalah yang tahu. Kami tak tahu, yang tahu itu Allah dan utusan Allah, karena diberitahu Allah. Qala, bersabda siapa Rasulullah, riba itu adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Zikruka adalah menyebutmu akhaka akan saudaramu, menyebut bima yakrahu dengan sesuatu, yakrahu yang tak suka, yang benci siapa akhaka itu. Riba itu ialah bila mana kamu menyebut-nyebut orang lain dengan sesuatu yang ia tidak senang. Ialah bila mana kamu menyebut-nyebut seseorang, menyebut saudaramu atau siapa saja dengan sebutan yang tidak mengenakkan dia. Misalnya si A itu pincang, si A itu kalau makan banyak sekali, istrinya tak karuan misalnya. Itu riba. Kila, ada yang bertanya, kila dikatakan, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Afara'aita, bagaimana pendapatmu? Bagaimana ingkana jikalau ada si akhi, ialah di dalam saudaraku, ma adapun sesuatu akulu yang aku katakan. Bagaimana kalau apa yang aku katakan itu benar-benar realita? Aku bilang si A pincang, memang kenyataannya pincang. Saya mengatakan si A itu istrinya tak karuan, memang benar-benar tak karuan. Bagaimana kalau memang kenyataannya seperti itu? Qala, menjawab atau bersabda siapa Rasulullah, in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu. In kana, jikalau ada, fihi, ialah di dalam saudaramu, ma adapun sesuatu, taqulu yang kamu katakan, faqad tabtahu, maka sungguh-sungguh kamu menghibah dia. Artinya, jikalau apa yang kamu katakan itu benar-benar realita, apa adanya, yaitu namanya riba. Wa illam yakun, jikalau tidak ada apa mata kulu, jikalau tidak ada apa yang kamu katakan, fihi, ialah di dalam saudaramu, faqad bahattahu, maka sungguh-sungguh engkau telah berbuat bohong, berbuat buhtan hu, kepada saudaramu. Kalau apa yang kamu katakan tentang orang itu memang benar-benar ada, itu namanya riba. Akan tetapi kalau apa yang kamu katakan dan yang menyakitkan itu tidak ada pada orang yang kamu bicarakan, itu namanya buhtan, lebih dahsyat lagi dosanya. Kalau yang pertama itu riba, kalau ini bukan riba tapi buhtan, kebohongan itu. Orang tak pendek dikatakan pendek. Akhrajahu Muslimun. Itu riba.
Tapi para ulama membuat beberapa pengecualian. Ada beberapa hal di mana ghibah itu dibolehkan. Antara lain kalau seseorang minta fatwa kepada orang lain, yang mau tidak mau harus menyebut keburukan orang. Gimana hukumnya? Saya diginikan oleh si Asda. Itu kan minta fatwa namanya. Contoh yang kedua, kalau kita dimintai pendapat oleh seseorang menyangkut pergaulan atau persoalan yang sangat serius. Ada orang minta pendapat bagaimana kalau saya melamar si A. Saya tahu bahwa tentang kondisi A yang sebenarnya, bahwa si A itu orangnya tak baik. Lalu saya jawab, jangan kamu, itu tak baik. Itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Jangan kamu lamar itu, cari yang lain saja. Yang lain saja. Contoh yang ketiga adalah menghina orang yang al-mutajahir bil ma'asi, orang-orang yang sudah berbuat maksiat secara terang-terangan. Orang-orang memang sudah berprofesi sebagai seno apa namanya. Ya menghibah dia tidak ada perlunya, tidak ada perlu. Contoh yang ketiga, sebutan yang tidak enak itu disebut terpaksa dalam rangka untuk memberi penjelasan, untuk memperkenalkan orang. Misalnya teman kita tidak paham tentang siapa yang ia cari, lalu kita jelaskan itu tetangganya yang itu misalnya. Wa anhu radhiyallahu anhu wallahu a'lam al-Fatihah.